Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. BMW 218i Grand Coupe terbaru yang sekarang merupakan BMW paling terjangkau di Indonesia dan dia adalah seri genap. Jadi ini adalah pertama kalinya di Indonesia BMW seri genap menjadi BMW yang paling terjangkau karena dia sudah di CKD, sudah diproduksi di Indonesia di Sunter, Jakarta, dan harganya 705 juta rupiah off the road, yang artinya dalam keadaan on the road tidak sampai 800 juta rupiah, dan itu artinya jauh di bawah kompetitor utamanya yaitu Mercedes-Benz CLA 200. Dan sekarang kami sudah mendapatkan unit tesnya. Ini yang pertama kali unit tes ini dikeluarkan dan diserahkan ke kami untuk tes. Jadi di video kali ini saya akan lebih melihat bagaimana impresi berkendara mobil ini, karena untuk first impressionnya saya sudah pernah buatkan videonya. Anda bisa klik link di atas ini untuk video first impressionnya. Tapi di video kali ini saya akan bawa jarak jauh dan saya akan lihat bagaimana impresinya, bagaimana performanya, bagaimana fun to drive-nya, bagaimana konsumsi bahan bakarnya, apa saja kelebihannya, apa saja kelemahannya, dan yang paling penting, apakah dia pantas menjadi BMW pertama Anda. Tadi saya bilang bahwa BMW seri 2 Grand Coupe ini adalah pertama kalinya seri genap menjadi BMW yang paling murah. Well, memang salah satu alasannya karena dia sudah di CKD sehingga pajaknya menjadi lebih rendah. Tapi yang kedua alasannya adalah karena BMW seri satunya tidak lagi dimasukkan ke Indonesia. Jadi ini adalah versi yang paling basic yang ada di Indonesia sekarang. Tapi karena ini seri genap, Anda bisa lihat bentuk bodinya ini menawan dengan tarikan garis coupe karena dia adalah coupe 4 pintu. Dan Anda bisa lihat ini frameless door di entry level. Kemudian bannya ini juga masih proper menggunakan 17 inci dengan motif two-tone dan corak yang cukup sporty. Memang gap di antara ban dan spakbor ini cukup besar ya. Jadi kadang-kadang terlihat seperti agak cingkrang, tapi ternyata kalau dimuatin 4 orang atau 5 orang baru dia pas. Jadi kalau dimuatin sendiri memang ya kelihatan agak dikit tinggi, tapi bentuknya sporty. Ini depannya juga sporty, kemudian lekuk bodinya tadi sporty, kemudian kita lihat bagian belakangnya. Ini dia, lampunya tipis seperti model BMW terbaru. Memang terlihat agak tebal ya belakangnya ini, jadi mengingatkan kita ke BMW yang GT, yang Grand Touring, tapi tetap enak dilihat kalau menurut saya. Dan sayangnya di sini ini ventilasi palsu, jadi tidak ada ventilasi, ini hanya aksen saja. Tapi good newsnya, knalpotnya ini walaupun hanya satu, tapi dia asli. Benar-benar ini bolongan knalpot asli. Jadi ini benar-benar knalpotnya, dan ada rear diffuser juga di belakang. Dan bagasi juga ini bisa dibuka dengan, nah seperti ini, tapi dia tidak elektrik. Jadi untuk menutupnya kita tetap menutup seperti biasa, tapi dia ada pegas sehingga kalau dibuka dengan ayunan kaki itu dia bisa ke atas. Itu berguna kalau kita lagi bawa barang belanjaan. Bagasinya cukup lega, dan bangku belakang itu juga bisa dilipat 40, 20, 40. Bahkan di bawah sini masih ada penyimpanan lagi yang cukup besar. Jadi untuk kepraktisannya ini memadai, bahkan untuk liburan keluarga sekalipun. Nah, karena ini adalah model paling basic dari BMW, pasti mesinnya juga yang paling basic. Sekarang kita lihat mesinnya. Oh, sudah pakai pegas kap mesinnya sehingga mudah, udah dilengkapi dengan peredam juga. Nah, ini mesinnya emang unitnya unit yang compact, yaitu yang 1500 cc 3 silinder turbo. Unit yang sama dengan yang dipakai oleh Mini Cooper. Dan
ini menghasilkan tenaga 140 PS dengan torsi 220 Nm. Harus diakui memang mesin ini bukan yang paling bertenaga di kelasnya. Bahkan silindernya juga yang paling sedikit di kelasnya. Sebagai perbandingan, Mercedes-Benz CLA 200 memiliki kapasitas yang lebih rendah, hanya 1400 cc, bahkan 1330-an cc. 4 silinder turbo tapi menghasilkan tenaga 163 PS, yang artinya 23 PS lebih tinggi dibandingkan mobil ini. Namun pada saat kami tanya ke BMW bilang bahwa cukup memadai tenaga seperti itu, dan memang mereka membuat mobil ini tidak terlalu besar tenaganya namun dengan efisiensi yang baik. Nanti kita coba efisiensinya seperti apa. Nah, mesin 1500 cc 3 silinder ini menyalurkan tenaganya ke dua roda depan lewat transmisi dual clutch 7 speed. Transmisinya oke, dual clutch, tapi artinya BMW yang harganya paling rendah yang Anda bisa beli memiliki penggerak depan, dan ini memang berlawanan dengan tradisi BMW yang sudah lama yang selalu penggerak belakang, dan banyak perdebatan orang, aduh kenapa BMW jadi penggerak depan, tapi trennya sekarang semua ke arah situ. Audi juga di level-level yang bukan RS gitu ya, itu rata-rata penggerak depan. Mercedes-Benz di jajaran compact car mereka juga penggerak depan. Jadi BMW juga mengikuti tren karena penggerak depan itu tidak terlalu dibutuhkan untuk mobil yang tenaganya hanya 140 PS. Dengan penggerak depan juga efisiensi tenaga lebih bagus karena jarak antara mesin dan penggerak itu lebih dekat, dan membuat space kabin menjadi lebih lega karena tidak ada lagi jalur untuk drive shaft. Untuk bagian belakang tidak ada yang bisa terlalu dibanggakan sebenarnya di mobil ini karena kepala saya mentok. Ya, ini adalah konsekuensi dari atap yang melandai khas coupe. Tapi kalau tinggi Anda di bawah 170 cm mestinya tidak mentok, tapi kalau buat saya mentok. Nah, ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm, dan oke, masih ada space, tidak banyak tersisa tapi masih ada. Tapi ada ruang yang cukup besar di bawah untuk menjulurkan kaki sehingga paha tersangga cukup baik. Kemudian juga ada armrest yang ukurannya besar dan proper, yang di sininya ada cup holders, serta ada 2 buah USB-C slot, jadi Anda nggak perlu berantem sama penumpang sebelah. Untuk perjalanan jarak dekat mungkin di belakang ini oke untuk orang dewasa, tapi untuk perjalanan jauh mungkin tidak akan terlalu nyaman, tapi minimal ada ventilasi AC di belakang. Ya oke lah, memang nggak terlalu lega-lega banget, tapi ini masih cukup empuk. Dan kalau Anda tingginya di atas 170 cm mungkin tidak akan terlalu nyaman untuk perjalanan jauh, tapi selama Anda di bawah 170 cm mestinya masih cukup oke. Tapi yang keren di bagian depan. Baru jalan 113 km nih mobil, pada dari kemarin udah saya tes karena memang pada saat saya terima ini mobil masih di bawah 100 km. Oke, kita nyalakan dulu. Oke, ada sedikit getaran pada saat menyalakan mesin 3 silindernya karena 3 silinder memang punya karakter yang sedikit lebih bergetar dibandingkan 4 silinder, tapi setelah idle it's okay. Ada getaran sedikit tapi masih dalam kadar toleransi, dan posisi berkendaranya wow. Ini sangat-sangat ergonomis dengan pengaturan tilt dan teleskopik yang sangat luas. Bahkan saya memakai sepatu yang agak tebal saja ini masih pas sekali. Posisi duduknya benar-benar nggak salah lagi, ini posisi duduk sebuah BMW yang proper. Kemudian BMW proper lainnya itu bisa dilihat dari instrumen digital, iDrive monitor yang paling baru, panel AC-nya ini menyerupai BMW yang lebih mahal, bahkan sampai ke BMW X7 juga seperti ini tampilannya, dan ini juga touch sensitif. Kemudian konsol tengahnya juga khas BMW terbaru dengan rem parkir elektrik, mode berkendara di sini, start stop engine di sini, ada cruise control, ada kontrol audio,
Sayang memang sunroof atau panoramic roof tidak hadir di versi ini. Pas saya nggak sabar pengen bawa mobil ini. Oh ya, dia ada USB slot, USB yang biasa di sini dan masih ada USB-C di sini. Serta yang keren, kalau malam itu di sini ini ada ambience light-nya yang 3D ininya displaynya, dan ini bikin keren, bahkan lebih keren dibandingkan BMW seri 3 dan seri 5 ininya. Ambience light di mobil ini. Oke, kemudian di iDrive-nya ini sama seperti BMW yang lebih mahal lainnya, ada driving information, ada navigasi, ada Apple CarPlay, Android Auto juga ada di sini. Bahkan ketika Anda masukkan gigi mundur, di sini juga ada park assistant, jadi dia bisa parkir sendiri. Serta juga ada reversing assistant yang dia bisa memandu mobil ini mundur, menyetir sendiri sejauh 50 meter ke belakang. Kamera 360 tidak ada, tapi ada 360 radar dan ada kamera mundur dengan predictive light. Kelihatannya langsung kita bawa jalan aja sekarang. Let's go. Sebelum kami sampaikan tentang impresi berkendaranya, kami lajukan dulu mobil ini ke SPBU Shell untuk diisikan bahan bakar Shell V-Power Nitro Plus. Shell V-Power Nitro Plus dengan standar Euro 4 menjadikan mesin lebih bertenaga, akselerasi lebih cepat, dan performa maksimal. Dengan teknologi Dynaflex, Shell V-Power Nitro Plus memiliki kekuatan membersihkan yang tak terkalahkan untuk melindungi dari endapan yang mengurangi performa mesin. Shell V-Power Nitro Plus, penuh tenaga, akselerasi lebih cepat. Nah, sekarang ada cara yang mudah untuk menambah dan mengecek poin Anda di Shell Go Plus di aplikasi Shell Asia. Jadi setiap kali Anda isi bensin, Anda bisa mendapatkan poin dan mengecek poinnya. Praktis banget, jadi nggak perlu repot-repot bawa kartu lagi, tinggal dari handphone Anda. Let's go. Begitu mulai berjalan, terasa sekali kalau BMW entry level ini tidak terasa seperti entry level. Ya, biasanya mobil entry level itu rasanya agak murahan gitu. Dari kualitas materialnya, kemudian fitur-fiturnya yang minim, banyak tombol-tombol kosong. Tapi tidak di 218i Grand Coupe ini. Dia tampilannya sudah menawan dari luar, proper tampilannya. Di bagian dalamnya juga tidak kalah menawannya dengan layout dashboard serta digital instrument dan digital entertainment system yang mirip dengan tipe mahal dari BMW. Jadi rasanya itu nyaman, maksudnya nyaman dalam artian nyaman di mata, tidak terasa murahan, dan mobil ini juga ketika dipakai itu cukup hening peredaman suaranya, jadi tetap terasa seperti mobil premium. Mesin 1500 cc 3 silinder yang digunakannya juga sangat enak untuk berkendara di dalam kota. Di dalam kota, di kecepatan rendah, kondisi stop and go, ini mesinnya terasa halus dan torsi di putaran bawahnya itu kuat. Sehingga terasa sangat effortless mobil ini, melajunya itu enteng sekali. Dan perpindahan gigi dari transmisi dual clutch-nya juga halus, cepat, dan tidak jerky ya. Jadi tidak bergetar atau tidak
serasa gugup itu. Semuanya effortless dan nyaman sekali untuk pengendaraan di dalam kota. Walaupun kuat di putaran bawah, namun harus diakui untuk berakselerasi keras ia biasa saja. 0 sampai 100 km per jam hasil pengetesan kami sendiri di Indonesia itu mencatatkan 8,8 detik. Angka yang cukup lumayan, tidak bisa dibilang pelan, tapi memang bukan angka yang menghebohkan, apalagi untuk sebuah mobil yang karakternya sporty seperti Grand Coupe ini. Kalau di putaran bawah dia memang terasa kuat, begitu kita gaspol memang ya tidak ada ledakan tenaga yang menghebohkan, tapi tenaga itu datang terus, dan walaupun dia hampir 9 detik untuk 0 sampai 100 km per jamnya, tapi top speed-nya tetap bisa melewati 200 km per jam. Jadi ya nggak kenceng-kenceng amat, tapi ya memadai, sangat memadai. Lantas bagaimana dengan kehematannya? Ya, di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini hanya mencatat 10,3 km per liter. Sebenarnya saya expect lebih dari mesin yang mungil, tapi ya itu datanya. Namun ketika dibawa di rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, kecepatan konstan, mobil ini sangat hemat. Apalagi mesinnya cuma 3 silinder dan RPM itu hanya di 1600 RPM pada saat 100 km per jam, membuat mobil ini di tol itu bisa mencapai kehematan 22,3 km per liter. Wow. Untuk kenyamanan berkendaranya sendiri, BMW seri 2 Grand Coupe ini memang lebih ke arah sporty. Jujur aja bantingannya agak keras, lebih ke arah keras, tapi masih masuk batas toleransi, bukan yang sampai bikin tulang itu jadi sakit, tetap masih masuk batas toleransi. Dan kalau di jalan tol seperti ini dia terasa nyaman, mantap, dewasa bantingannya, dan cukup percaya diri. Apalagi pengendaliannya serta daya cengkramnya itu khas BMW. Pengendaliannya sangat cekatan, grip dari bannya itu bagus, dan gerakan setir itu sangat presisi, dan mobil ini sangat terprediksi ketika kita bermanuver keras sekalipun. Dan itu semua dicapai dengan ground clearance yang agak tinggi, yang makanya saya bilang mobilnya tuh agak cingkrang, tapi ternyata ground clearance yang agak tinggi itu masih bisa menghasilkan pengendalian cekatan. Dan keuntungan dari ground clearance tinggi itu adalah kita lebih aman melewati polisi tidur dan jalan-jalan yang agak rusak di Indonesia. Bisa dibilang mobil ini menyenangkan untuk disetir sendiri, apalagi di rute dalam kota. Namun, memang harus diakui ada beberapa hal yang agak mengganggu. Yang pertama, tidak ada pedal shift gitu. Oke, pedal shift bisa digantikan oleh tuas transmisi di bawah untuk plus minusnya memindahkan gigi secara manual. Tapi rasanya kalau BMW seri genap kurang afdol gitu kalau nggak ada pedal shiftnya. Kemudian yang kedua, ban ini yang digunakan ini profilnya cukup tipis dan cukup sporty, jadi kebisingan ban agak masuk ke dalam kabin. Lantas mobil ini saya bilang kurang begitu hemat di jalan rute dalam kota, 10,3 km per liter. Sebenarnya bisa lebih hemat lagi kalau kita mengaktifkan sistem auto start stopnya. Nah, saya mendapatkan angka tersebut, auto start stopnya dimatikan karena sistem auto start stopnya itu di mesin 3 silinder ini, pada saat dia mematikan mesin dan menyalakan mesin, itu ada getaran yang cukup mengganggu, jadi terasa kurang nyaman di kondisi stop and go. Jadi auto start stopnya memang kurang halus. Dan yang keempat ini sebenarnya berlaku untuk semua BMW sekarang ya, yaitu instrumen digitalnya ini keren, resolusinya baik, informasinya juga bagus, tapi terkesan monoton, terkesan konvensional karena desainnya tidak bisa diubah, hanya warnanya aja yang berubah ketika kita pindah dari Comfort Sport atau ke EcoPro, tapi tidak ada desain-desain yang unik atau desain-desain yang bisa dipilih, bukan hanya satu desain seperti ini saja. Tapi di lain sisi ia juga punya banyak hal yang menyenangkan. Yang pertama, fiturnya terbilang
cukup lengkap untuk sebuah entry level, bahkan parking assist dan reversing assistant juga ada, instrumen digital semua, iDrive terbaru. Jadi perasaan bahwa Anda itu bukan di sebuah entry level itu terasa di mobil ini. Kemudian posisi berkendaranya sama seperti BMW yang kelas di atasnya. BMW nggak pernah salah bikin posisi berkendara, bahkan ini lebih baik dibandingkan pesaing utamanya yaitu Mercedes-Benz CLA kelas. Dan posisi berkendara seperti ini dengan sport seat itu sangat menyenangkan dan tidak akan melelahkan untuk perjalanan jauh sekalipun. Lantas hal yang menyenangkan berikutnya adalah ada welcome light di bawah spion. Jadi ketika kita buka pintu itu ada sorot lampu ke bawah, dan itu biasanya hanya ada di BMW yang kelas atas, tapi di entry level ini sudah ada, dan itu membuat rasa seperti mobil itu lebih mahal ketika kita membuka pintu atau menutup pintu pada saat malam hari. Kemudian mode berkendara di mobil ini ada Eco Pro, ada Comfort, ada Sport. Dan untuk Eco Pro dan Sportnya itu bisa diatur secara individual. Jadi ada sport biasa, kalau kita pencet sekali lagi dia ada sport individual, dan di individual itu kita bisa mengatur bagian mana saja yang harus sporty, bagian mana saja yang tidak perlu terlalu sporty. Lantas satu lagi, sistem iDrive-nya ini lengkap dan mudah untuk dioperasikan, dan dilengkapi juga dengan gesture control. Walaupun gesturnya kadang-kadang terlalu sensitif ya, kalau saya lagi nunjuk begini saja kadang-kadang keluar, tapi itu sudah ada di mobil ini. Secara umum, BMW 218i Grand Coupe ini adalah entry level BMW yang menyenangkan. Sebelumnya entry level dari BMW itu adalah X1, yang mana itu sebuah SUV. Dan sekarang menyenangkan saja, ternyata BMW yang paling terjangkau, BMW yang entry level adalah sebuah Grand Coupe. Yang biasanya Grand Coupe itu adalah tipe yang paling mahal dari BMW. Mobil ini terlihat keren dari luar, terlihat keren di dalam juga, kualitas materialnya bagus, dan dikendarainya fun to drive, khas BMW. Memang nggak senyaman BMW yang lebih besar lainnya ya, tapi mobil ini tuh mengingatkan saya ke entry level BMW di tahun 90-an, BMW E30 318i M40. 318 dulu entry levelnya, sekarang 218, tapi semangatnya sama. Mobil yang simple dengan mesin yang tidak terlalu bertenaga tapi tetap memadai, dengan kualitas yang sangat baik, dengan rasa berkendara yang enak, dan satu yang tidak didapat dari kebanyakan mobil Jepang adalah rasa spesial mengendarainya karena ada logo BMW di setir ini. Ya, jadi begitulah hasil review kami terhadap BMW 218i Grand Coupe ini. Kami sangat senang BMW ini hadir di Indonesia dengan harga yang sangat kompetitif. Jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.